Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Terima kasih bagi yang sudah mau mendengarkan dan sudah sudi mau mampir di channel podcast Madani Family. Nah, jika kemarin adalah saya ngejelasin TKI nyambi kuliah. Nah, sekarang ini saya bareng sama teman saya ya. Dia ini adalah seorang mahasiswa dan seorang pekerja migran Indonesia juga yang nyambi kuliah juga. Nah, oke. Nah, kalau gitu kita langsung aja ya. Kita sambungin. Halo. Sebentar. Kayaknya ada ini nih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalan dulu dong. Siapa namanya? Ya, kenalkan saya Dina Dinarti, saya PMI. Sekarang saya ada di Yanbu. Sekarang saya adalah mahasiswa untuk prodi Teknologi Pendidikan baru di semester 1. Baru semester 1 ya? Oke. Ya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, Yanbu itu di mana sih Teh? Yanbu tuh masuk ke daerah ini Madinah. Oh, daerah Madinah ya. Masuk Mintaka Madinah. Oke. Nah, Teh Dina, sebelum saya nanya lebih banyak nih, Teh Dina udah berapa lama tinggal di Arab Saudi ini? Udah lama, cukup lama, dari 2006. 2006? Iya, lama ya. Dari 2006, udah berapa tahun ya? Oh, sekitar 14 tahun? 14 tahun. Jauh, 14 tahun. Itu berangkat pas umur berapa? Jangan nanya umur. Oh, jangan nanya umur. Enggak, saya kan Gali kan gak nanya umur sekarang. Gali kan nanyanya umur pas berangkat. Beda loh. Kan Galinya pinter. Jadi pas berangkat berapa ditambah 14 tahun. Oh, jadi sekarang berapa? Oh, bilang aja 34 lah gitu ya. Ya, oke. Oke, Teh Dina. Apa kabar Teh Dina? Baik? Alhamdulillah baik. Gimana Gali? Baik. Alhamdulillah baik juga. Nah, oh ya, bagi teman-teman yang ingin tahu, sebenarnya ini di tag-nya itu sekitar pukul 1 pagi. Ya, ini jadi saya nunggu Teh Dina buat diajak podcast ini memang lama banget prosesnya. bukan lama banget karena kesibukan ya, karena kesibukan. Oke, Teh Dina, iya. Kalau boleh tahu Teh Dina, profesi di Arab Saudi sebagai apa sih? Seperti pada umumnya kebanyakan TKI di bidang rumah tangga. Jadi Oke, jadi PLRT ya, penata laksana rumah tangga. Ya. Ya, betul. Oh ya, Teh Dina ini salah satu tokoh inspiratif aja. Ya. Soalnya bagi saya, soalnya saya pertama kenal Teh Dina ini ya di grup kampus ya. Iya. Grup UT Saudi. Gitu.
Terus saya ngeliat juga pernah ada di postingan siapa lupa lagi, teman saya yang di BRI. Nah, ternyata kenal juga sama Teh Dina. Wah, kata saya ngeri ini katanya. Mungkin tahun 2017 tuh KJRI kan ngadain biasa mereka ngadain TKI yang bisa menginspirasi ya. Betul. Kebetulan itu mungkin untuk menginspirasi TKI yang ada di Saudi, mereka tuh ambil TT untuk katanya di bidang pendidikan. Mungkin karena jarang ya pembantu rumah tangga yang meneruskan ke jenjang perguruan tinggi, khususnya di Saudi ya, karena lingkungan dan situasi di sini memang kurang menunjang sih apalagi untuk pembantu rumah tangga ya, untuk meneruskan apalagi ke perguruan tinggi. Jadi mungkin mereka tuh dengan maksud untuk memberi semangat TKI yang lain, khususnya pada para TKW, karena sebenarnya kan UT itu cukup terjangkau bagi mereka yang memiliki waktu terbatas kan. Oke. Jadi Teh Dina ini adalah sosok yang balik lagi tadi, sosok yang memang menginspiratif lah gitu. Oke, Teh Dina, boleh tahu kan tadi kan teknologi pendidikan ya? Iya. Ya, ini semester awal kan ya? Iya. Nah, perlu diketahui, jangan dilihat dari semester awalnya. Mungkin kalau misalkan teman-teman dengar podcast sebelumnya, ya, sebelum podcast ini, mungkin sekitar menit ke-9 itu saya bilang ada salah satu mahasiswa yang karena daripada nggak ada kerjaan ya, mending kuliah kan gitu untuk mengisi kekosongan waktunya. Nah, tapi kalau saya 1 aja belum lulus, nah ini orangnya yang 2 atau 3 degree, gila. Jadi boleh disebutin nggak kemarin itu ngambil apa aja sih kalau boleh tahu? Yang pertama masuk tuh ngambil ekonomi pembangunan. Pertama masuk tuh tahun 2012. Tahun 2012. Ya, beres dalam 8 semester normal ya. Oh, normal. Terus, 8 semester ya. Ya, normal. Terus terus langsung ya, cuma ini 1 semester karena nggak bisa kan, kita masih ada NIM di UT, terus kita langsung daftar kan nggak bisa. Terus karena rencananya dulu tuh awalnya tuh mau ngambil S2, tapi karena S2 di Saudi belum ada, terus kan ada juga dulu masih pakai kuota ya 20 orang, terus harganya yang sangat kurang terjangkau ya harganya. Mungkin sebagian terjangkau, sebagian lain mungkin enggak, jadinya kuota tuh enggak terpenuhi. Jadi belum ada waktu itu, jadi teteh ya udah, daripada kan biasanya dalam 1 hari itu ada berapa jam yang dipakai untuk belajar, kalau ini enggak mau dipakai apa gitu, saya ya udah ngambil S1 lagi. Sebenarnya banyak juga yang bilang ngapain ngambil S1 lagi gitu ya. Tapi ini menurut teteh sih bukan dilihat dari S1-nya lagi, tapi kita mengisi waktu untuk menambah ilmu gitu aja. Enggak ini sih bukan tujuan utamanya kitanya mau jadi apa, enggak sih, cuma niatnya nambah ilmu aja. Terus jadi yang kedua tuh ngambilnya sastra Inggris bidang minat penerjemahan. Bentar. Karena kan sastra Inggris. Iya. Bidang minat penerjemahan. Iya. Masya Allah. Oke. Karena di yang ini kan pernah kuliah sebelumnya ya, jadi ada mata kuliah yang pernah diambil. Betul. Kayak pendidikan agama Islam, terus yang umum ya, yang MKDU. Jadi dari sana bisa dialih kredit. Terus karena kita udah tahu juga sistem di UT gimana, udah ada pengalaman ya. Jadi teteh tuh waktu itu pasang target. Jadi kita udah nggak cuma belajar, nggak, terus ada target pengen lulus
3 tahun bisa nggak? Kan dibagi ya dari SKS yang 144 kalau dibagi maksimal per semester ngambil 24 berarti bisa 6 semester. Ini terus ada dikurangin alih kredit 9 SKS jadi kan lebih mudah. Jadi pasang target dari awal, pasang target dari semua mata kuliah yang diwajibkan tuh kita bagi langsung ke 6 semester. Jadi punya target dari awal. Dan alhamdulillah bisa beres dalam 6 semester. Masya Allah. Nah ini juga memang sebenarnya yang gali lagi digeber juga gitu, maksudnya gali juga sama, maksudnya kan sebenarnya di tiap semester itu kan ada yang 18 kan. Nah gali itu memang langsung ngambil full satu semester 24 SKS. Ya. Jadi kalau misalkan kejar target kita pasang. Ya, kalau kita pasang target minimal lah, kita pasang target di maksimal ya, maksimal harus 6 semester beres gitu. Kalau kita molornya juga paling juga jadi 7 semester kan, masih di atas misalkan orang lain kan rata-ratanya 8 semester normalnya ya, kita kan 7 semester tuh udah masih beda dari yang lain. Sesuatu yang beda tuh, kalau teteh tuh enak senang jadi sesuatu yang beda gitu. Oh, bukan beda dan muda, bukan. Bukan. Oke. Jadi kita tuh enggak sama orang lain. Oh, kita ada bedanya di sini. Tapi tetap sih di IPK juga kita masih kejar. Jadi enggak asal lulus 3 tahun 6 semester enggak. IPK juga tetap kita jaga. Jadi target itu beres 6 semester dengan IPK segini gitu. Dan jadi kita tuh ada tahu target apa yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai target ini, apa yang harus kita korbankan untuk ini. Jadi kita udah siap. Oke, nice. Jadi nih ada satu pertanyaan nih. Sebenarnya ini pertanyaan harusnya di awal tadi, cuma lupa mau ditanyain. Jadi motivasi kuliah itu apa sih? Teh Dina, karena Teh Dina kan kesini kan, apalagi dengan keadaan sebagai PMI kan, pekerja di sini terus pekerja di rumah juga kan, soalnya kan beda dengan pekerja di sektor produksi atau sektor formal lah gitu kan. Itu motivasi Teh Dina itu pertamanya gimana sih? Kok dapat gitu, maksudnya kok dapat ada kepikiran buat kuliah, terus motivasinya apa sih? Mbak Teteh tuh pendidikan tuh dari dulunya tuh sesuatu, karena Teteh tuh dari dulu merasa punya kelebihan tuh di bidang pendidikan, karena di materi, di bidang mungkin dari fisik, Teteh merasa sih biasa atau mungkin di bawah rata-rata ya. Tapi di pendidikan Teteh bisa merasa Teteh ada kelebihan di sana. Jadi merasa nyaman ada di bidang itu. Tapi keadaan tuh nggak memungkinkan. Teteh tuh dulunya cuma lulusan SMP. Terus padahal prestasi di pendidikan tuh jadi nggak pernah kepikiran sih sampai terputus sekolah kayak gitu ya. Terus udah gitu pernah nyoba juga di pesantren juga, ternyata di sana Teteh bisa ternyata udah gitu ternyata bisa juga kita berprestasi di pesantren, udah merasa nyaman. Tapi ternyata di sana juga ada kendala, keluarga butuh bantuan ya. Jadi kita harus dari rasa merasa bertanggung jawab ya, mungkin meskipun itu bukan tanggung jawab kita, tapi kita ada rasa tanggung jawab ke keluarga, Teteh tinggalin. Padahal itu sebenarnya di pesantren tuh kalau bisa dibilang tinggal selangkah lagi ya ke cita-cita yang udah Teteh dari dulu dicita-citain tuh tercapai, tuh tinggal selangkah lagi. Tapi ya Teteh bilang nggak apa-apa lah, mungkin Teteh yang ngorbanin diri sendiri buat adik-adik yang lainnya. Tapi tetap jadi Teteh tuh motivasi ke Saudi dulu tuh untuk pendidikan juga untuk adik-adik. Jadi tetap pendidikan tuh nomor 1 ya, biar pendidikan adik-adik lebih
mereka berapa orang kan yang diselamatkan teteh cuma ngorbanin satu gitu ya tadinya. Terus udah sekitar berapa udah pulang dari Saudi, terus nerusin ngambil paket C. Paket C, alhamdulillah dulu tuh cuma 6 bulan langsung lulus. Itu kan banyak ya yang satu inian, yang satu gelombang tuh sampai mereka tuh sampai harus berapa kali teteh bisa 1 kali langsung lulus. Terus asalnya mau ngambil kuliah, tapi ternyata beda lagi. Jadi orang tua meninggal, jadi berarti kembali tanggung jawab adik-adik yang belum beres, ya udah ke Saudi lagi. Jadi motivasi yang ke Saudi yang pertama tuh untuk nerusin pendidikan adik-adik, terus kalau bisa saya juga pengen terus kuliah nantinya gitu. Terus ya alhamdulillah mungkin tuh setelah 6 tahun di sini asalnya mau pulang, tapinya kata majikan nyari aja di sini, dan ternyata alhamdulillah ketemu UT. Jadi ya di teteh itu pendidikan tuh mungkin sesuatu yang bisa teteh banggakan. Jadi merasa nyaman, misalkan jadi udah capek kita kerja seharian, udah beres ya duduk di depan komputer tuh untuk apa? Untuk lihat apa yang harus dipelajari hari ini tuh perasaan jadi di fase baru gitu. Udah capek yang tadi udah beres, ini kita merasa nyaman di sini gitu. Nggak capek yang tadi hilang gitu. Beda. Kalau misalkan kalau saya pribadi kan gitu kan, ketika udah pulang kerja kan, ketika harus ngerjain tugas kan, aduh tugas, tapi gimanain lagi. Nah ini beda. Iya, jadi merasa malah relax ada di gitu loh, yang kita ada di dunianya. Gitu. Iya. Memang inspiratif banget ya. Pertama memang Celina ini pergi ke Arab Saudi ini. Pertama memang untuk pendidikan dari adik-adiknya, terus untuk melanjutin lagi ya, mudah-mudahan ada peluang gitu kan. Dan alhamdulillahnya sekarang Teh Dina juga sedang menjalani studi gitu, dan memang wah keren gitu kalau Galing ngeliatnya sih wah gitu. Maksudnya dengan pemikiran seperti itu tuh memang jarang kan, rata-rata kan kita atau ya rata-rata saya pun gitu kan ke luar negeri ya tujuannya memang materi gitu. Cuma di samping materi kita investasi di bidang pendidikan memang banyak, cuma jarang lah gitu. Terus ini adalah salah satu orang yang memang keren lah begitu kan. Keren banget. Teh Dina, kalau boleh tahu nih Teh Dina, Teh Dina orang mana sih? Cianjur. Oh Cianjur. Cianjurnya? Cianjur kota. Oh di kota. Nah. Oh gitu. Tauco ya? Apa? Iya. Oh iya Tauco. Tapi teteh sendiri nggak suka Tauco. Nggak suka Tauco. Waduh, ini sebagai warga Cianjur yang tidak mencintai kearifan lokal berarti kalau ini. Ada Tauco, ada manisan. Ada manisan. Ya, manisan. Itu berarti khas dari Cianjur ya? Ya, terus beras ini juga beras Pandan Wangi. Betul, beras Cianjur itu biasanya cantik-cantik gitu. Kebalik ya? Beras Cianjur itu bagus-bagus, maksudnya kualitasnya bagus. Ini kan Pandan Wangi yang terkenal. Iya, Pandan Wangi, kualitasnya memang kualitas bagus banget gitu. Ya. Jadi tapi itu biasanya orang Cianjurnya sendiri makannya yang itu mah yang bagusnya diekspor keluar, mereka makannya itu biasa ya gitu. Orangnya mah makannya yang standar. Itu sudah biasa, sudah menjadi kultur dan budaya negara kita. Yang bagus dijual, kita yang biasa. Ya. Memang. Oke, Teh Dina. Teh Dina, kalau boleh tahu nih, selama 14 tahun, sudah berapa kali pulang? Baru sekali. Kemarin waktu
wisuda. Jadi asalnya sih mau pulang, mau langsung pulang exit aja gitu pas wisuda. Tapi ternyata kita udah lama di sini ya, budaya kita tuh udah budaya sini, agak sulit juga adaptasi di sana, agak sulit. Jadi terus masih udah mau ngambil S2 aja lagi dulu gitu. Jadi balik lagi sini, asalnya sih targetnya cuma setahun gitu, di sini setahun aja udah. Tapi ternyata setahun, 6 bulan lagi ya sampai 14 ini belum pulang juga. Ngeri. Sudah 14 tahun di sini baru pulang, dan itu pun memang harus wisuda kan? Enggak, pulang waktu udah 10 tahun kemarin tahun 2016. Iya. 10 tahun pulang. Ya, pulang itu pas-pasan dengan wisuda kan ya? Ya, wisuda yang ekonomi pembangunan. Jadi rencananya tuh targetnya asalnya 1 tahun aja di sini, terus terus sampai akhirnya targetnya udah aja ntar wisuda yang sastra Inggris pulang. Ternyata wisudanya dibatalkan, jadi mundur lagi nyari kapan ya gitu. Oke, karena wisudanya kehalang corona kan ya? Harusnya kan tahun sekarang ya? Nah, ya Agustus. Ya Agustus. Nah, jadi pengen pulangnya tuh nanti pas wisuda lagi, pas yang ini teknologi pendidikan? Enggak. Kemungkinan untuk mahasiswa UT luar negeri itu ada mereka diberi kesempatan untuk mengikuti wisuda yang selanjutnya boleh. Jadi kalau yang mahasiswa dalam negeri, misalkan mereka asalnya terundang untuk wisuda di pusat, tapi mereka mempunyai halangan, misalkan nggak bisa, ya udah tinggal mereka ikut wisuda di UPBJJ ya, di cabang. Jadi bahasanya itu bukan wisuda lagi, upacara penyerahan ijazah. Tapi karena UPBJJ luar negeri mereka nggak ngadain ini UPI itu, jadi mereka masukin kita ke wisuda aja. Jadi kapan kita mau misalkan udah yang mau ikut wisuda yang selanjutnya aja. Jadi kita masih dikasih kesempatan. Jadi rencananya wisuda selanjutnya itu sekitar November. Kita udah ngajuin November mau ikut wisuda yang November. Ya mudah-mudahan aja yang November juga nggak dibatalkan, karena dengar kemarin tuh Pak Rektor bilang UT tuh mereka mulai berpikir untuk mengadakan wisuda virtual. Nggak seru kan? Nggak seru. Itu masalahnya momen bersejarah di hidup masalahnya itu. Iya. Masa kayak kelulusan SMA, masa kita biasanya coret-coret kan, masa coret-coret virtual? Enggak. Iya. Maksudnya kurang, esensinya tuh kurang gitu. Iya. Lebih baik momennya tuh enggak. Di delay gitu, maksudnya ditunda nggak apa-apa. Iya. Tapi ngomong-ngomong masalah wisuda nih, Tedina kan udah di wisuda nih. Terus nanti wisuda lagi. Iya. Itu kebutuhan apa hobi? Sesuatu yang membanggakan ya. Jadi Teteh sih kayak kesini tuh mungkin materi, tapi nggak terlalu dikejar ya. Jadi jadi kalau Teteh ditanya sesuatu yang membanggakan dari Teteh tuh bukan berapa Teteh udah punya dari misalkan dari sekarang kerja di sini. Enggak. Kalau Teteh misalkan Teteh udah punya gelar 2, itu sesuatu yang membanggakan, lebih bangga daripada materi yang udah Teteh kumpulin gitu. Betul. Jadi, bener banget. Jadi misalkan sekarang tuh lagi tuton tuh susah banget ya, tapi ingat kalau sekarang belajarnya benar-benar, nanti IPK-nya tinggi, kita bisa wisuda di pusat, sesuatu yang membanggakan kan. Jadi semangat lagi. Hilang gitu, pusingnya tuh hilang aja, semangat baru. Betul. Apalagi udah pakai toga ya. Iya. Iya, itu tuh kayak gimana gitu, sense-nya tuh kayak ngasih mobil Alphard. Tapi ini beda gitu. Kalau ngasih mobil Alphard mungkin bisa rusak. Ini ngasih kayak dipoto gitu bareng-bareng keluarga gitu. Ini beda lah. Enggak semua orang bisa lah. Ya, betul banget. Ini tuh sesuatu yang kita perjuangin, kita jadi ada hal-hal yang kita korbanin untuk bisa sampai di titik ini gitu.
Memang keren banget. So guys, ini Teh Dina emang belum habis pikir juga. Memang kenal baru beberapa bulan gitu, cuma baru dengar ininya, baru dengar kisahnya tuh memang wah ngeri gitu. Memang luar biasa banget Teh Dina. Terus Teh Dina, kalau boleh tahu Teh Dina nih agak nyerempet masalah pribadi nih, karena kurang ramai juga kalau saya nggak nyerempet pribadi nih. Tahu kan apa yang mau saya tanyain? Kira-kira. Teh Dina udah punya pasangan belum? Belum. Doain mudah-mudahan secepatnya. Belum. Tapi ada. Belum. Tapi ada. Iya ada. Oh nice. Kalau ada, oke guys. Jadi yang sudah berharap mohon untuk ditahan, ya. Oke. Apalagi ya? Kalau udah gini suka bingung sih masalahnya. Teh Dina, selamat kuliah. Itu ada ini nggak sih? Ada apa? Ada kendala nggak sih? Kendalanya kendala apa? Kendalanya pasti di ngatur waktu ya. Ngatur waktu tuh meskipun bilang bisa tuh, tapi sebenarnya tuh kejar-kejaran banget antara kerjaan, terus Teteh juga kan punya tanggung jawab di sini. Misalkan Teteh kan pegang anak yang ini ya, yang di SD, dia di international school. Jadi Teteh juga pegang dia itu gimana, dia kan punya target juga, kita yang ngarahin gimananya. Terus Teteh sendiri juga punya target. Terus kerjaan juga, kita kan meskipun kita dikasih kebebasan untuk mengatur sendiri, tapi tetap kita tuh punya tanggung jawab. Kita tuh pasang target ini per hari gimana untuk ngaturnya. Jadi sebenarnya kendala juga. Tapi ya semangat hidup tuh ada di sana. Jadi Teteh kalau misalkan sekarang aja agak mulai kan keton udah beres ya, kosong. Itu masih ini, jadi kadang ngapain ya, jadi kayak agak kosong gitu ya, jadi bingung ya. Kita pasang target, iya. Biasanya tiap hari kerjain diskusi gitu kan ya. Nah, jadi kita tuh ada semangat gitu. Oh, ini harus beres jam segini karena saya harus ngerjain ini harus sampai betul. Jadi semangat ke kitanya. Capek ya, tapi nggak terasa sih kayak gitu. Jadi kita daripada kita nggak banyak kerjaan, nggak banyak yang dikerjain, jadinya pikiran kemana yang nggak kan. Akhirnya banyak yang dipikirin ya. Iya, jadinya menurut saya sih, kalau Teteh sendiri ya, kayak di Indonesia dulu mungkin nggak banyak kerjaan, tapi malah sakit-sakitan mungkin karena kepikir segala. Kalau di sini mah nggak keburu mikir yang ini aja yang harus dipikirin. Kalau disebut sih 24 jam tuh buat Teteh tuh kurang. Kalau boleh sih tambah. Kurang, ini belum beres udah habis. Kayaknya mau bikin teori baru nih, jadi 30 jam ini kayaknya nih. Ini belum beres target, ini udah ini harus beres. Belum beres, udah habis waktunya gitu kan. Iya betul banget. Wah memang luar biasa banget. Kadang juga saya pernah dengar kan Teh Dina jadi si anak majikannya Teh Dina itu kadang-kadang suka nanya ke Teh Dina ya kalau misalkan ada tugas atau apa. Ini bagi saya. Ini walaupun saya punya teman yang sama-sama kuliah gitu, orang sini, biasanya orang Arab Saudi, saya nggak ngerti masalahnya. Ini Teh Dina ditanya gitu buat ngerjain PR atau ngerjain tugasnya terus bisa jawab, wah itu ngeri ya loh kata saya itu. Teteh sih ya yang terasa, yang mungkin orang lain mikirnya ngapain kuliah, tetap aja jadi pembantu kan ya, mungkin ya secara orang. Ya betul. Tapi menurut Teteh ada andilnya di kerjaan Teteh yang misalkan dari dulu yang ekonomi ya. Asalnya Teteh tuh taunya kita kerja yang benar aja udah. Tapi ternyata enggak. Kita
jadi kita ngerti bahwa pembantu itu jadi berarti kita ada di bidang apa, berarti di bidang jasa yang kita, jadi secara kayak teorinya kita masukin ke sana. Jadi apa yang harus kita karena yang kita tawarin ke mereka ada jasa, jadi kita kualitas jasa kita tuh harus setiap waktu tuh harus diperbarui. Jadi makanya itu mungkin Teteh kepake di sini ya. Jadi terus kita tuh terus meningkatkan kualitas jasa kita. Jadi bukan cuma kita bersih-bersih, masak aja enggak. Di masak kita tingkatin kualitas masak kita. Misalkan bukan cuma yang itu aja, kita nyari yang gimana untuk sekarang terus kayak Teteh terus di sastra Inggris ya, berarti kan Teteh belajar di grammar, di apa. Jadi masuk juga kan ke pendidikan mereka. Sekarang mereka udah pada sekolahnya ada yang SMP, SMA kan berarti bahasa Inggris udah mereka lebih diperbanyak jamnya per minggu. Jadi mereka mulai membutuhkan bahasa Inggris dan mungkin di sini yang ngerti bahasa Inggris kalau di grammar Teteh insya Allah ya bisa, mungkin di speaking yang gitu Teteh enggak, tapi kalau di grammar karena mungkin kalau di UT kan kita belajarnya online ya, jadi nggak ada betul. Speaking. Terus Teteh basicnya juga cuma dari SMP, tapi kalau grammar Teteh ngerti gitu penempatan ini gimana gitu. Dan alhamdulillah itu menambah kualitas kita juga. Jadi kita tuh punya nilai lebih di mata majikan. Jadi anak-anak yang PR bahasa Inggris, terus sekarang yang sekolahnya di international school tuh sepenuhnya Teteh yang megang. Jadi mungkin beda dari yang lain lah. Dan itu karena kita punya nilai beda perlakuan mereka ke kita tuh nggak kayak majikan lain ke pembantu ya. Karena kita tuh beda, jadi kita dihargai sebagai manusia yang nggak, kan Saudi tuh mereka untuk HAM-nya itu pemahaman tentang HAM-nya agak kurang ya. Iya, jadi kalau pembantu tuh kayak setengah manusia kalau di mata mereka. Pembantu tuh setengah manusia. Cuma kalau memang kita memang walaupun kerja di sektor rumah atau sektor informal ya, kalau misalkan nah tak dibalik lagi ke yang pembahasan tadi Teh Dina itu, saya cukup memang benar sih ketika kita kerjanya profesional gitu kan, feedbacknya juga memang akan bagus gitu, maksudnya apa yang kita tawarkan, karena kita kan jasa lah ya, yang kita jual itu adalah jasa gitu kan, bukan produk gitu. Produk jasa lah gitu kan. Nah, ketika kita sering upgrade skill atau kita tambah profesional dalam kerja, terus konsisten dalam kerja, memang feedbacknya ke kita pun ya bagus gitu kan. Iya, memang. Walaupun hal kulturnya ya tahu sendirilah gitu kan, kulturnya gitu. Cuma balik lagi ke diri kita, kalau misalkan kita mau belajar, ada kemauan, ya akhirnya alhamdulillah gitu kan, ada gitu feedbacknya yang baik gitu. Iya, jadi sebenarnya ilmu tuh bermanfaat bagi kita. Mungkin kita nggak jadi apa dengan ijazah itu, tapi ilmu yang kita dapat tuh bisa kita ini praktekkan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan yang kita pegang. Jadi pekerjaan kita tuh di manage, maksudnya kita ada ilmu manajemen sedikit ya. Kita tahu jenis-jenis manajer gimana. Jadi majikan tuh kita anggap sebagai manajer. Oh, manajer tuh ada yang macamnya yang gini-gini. Oh, dia masuknya yang gini. Kita harus gini. Terus kita manajemen waktu, manajemen kerjaan. Jadi kita jadi lebih dikasih kebebasan. Mereka tuh udah nggak ngatur-ngatur lagi. Jadi kita tuh punya tanggung jawab, tahu manajemen di waktu. Jadi mereka kitanya juga kan lebih nyaman. Nggak kita disuruh ini harus gini, ini nggak. Mereka udah tahu. Ya lebih nyaman ke kitanya. Jadi mungkin nggak ijazah itu belum Teteh pakai untuk kerja, untuk ngelamar, tapi ilmunya tuh udah alhamdulillah udah kepake, udah bermanfaat. Oke, jadi memang tujuannya itu pertama ya memang bukan buat ngelamar kerja ya, tapi buat pengetahuan sama wawasan yang memang dipraktekkan langsung gitu dalam kehidupan sehari-hari. Memang ada istilah juga kan, semakin tinggi ilmunya seseorang maka akan tinggi derajatnya kan.
Iya. Iya. Apa itu hadisnya apa? Gali nggak ngerti itu. Tahu nggak? Hadisnya. Udah skip. Iya skip. udah ketimbun. udah ketimbun. Udah ngeblank duluan. Memang jadi saya sama Teh Dina ini walaupun beda fakultas gitu kan, beda jurusan, ada yang beda fakultas ya? Asalnya sama fakultas asalnya FISIP juga. Cuma saya ngambil komunikasi karena saya lebih senang berkomunikasi seperti ini gitu kan. Kalau Teh Dina itu lebih ke praktek lah. Gitu ya. Oke, Teh Dina, kayaknya kita sudahi dulu. Ini terima kasih mau direwongi ya. Iya, sama. Terima kasih banget. Bener-bener inspiratif bagi saya, bagi teman-teman yang lain juga itu. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Mudah-mudahan juga ini ditiru oleh teman-teman yang lain gitu sebagai motivasi lah. Jadi nggak patah arang lah, walaupun misalkan ada ijazah SD atau ijazah SMP, kita tetap kok mampu gitu kan untuk melanjutkan pendidikan itu, kita tetap mampu kok. Iya. Gitu. Iya. Jadi kayak Teteh mungkin dulu jadi sarjana itu sesuatu yang mustahil. Ya, tapi selama kita masih punya harapan dan mencoba untuk mewujudkannya, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Ingat ya, semuanya itu tidak ada yang mustahil kalau misalkan kita ada kemauan. Hanya tinggal ridho Allah saja. Betul? Iya. Dan kitanya berusaha dan berdoa. Betul sekali. Oke Teh Dina, terima kasih Teh Dina. Mudah-mudahan terus sehat. Salam buat keluarga di rumah. Mudah-mudahan keluarga di rumah juga sehat. Salam buat keluarga majikannya juga ya. Mudah-mudahan sehat. Oke Teh Dina. Terima kasih Teh Dina. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah Teh Dina. Teh Dina itu adalah salah satu mahasiswi UT ya. Dia itu memang niat atau keinginan belajarnya memang sangat tinggi. Kalau misalkan tadi didengerin ya selama percakapan tadi, jadi kalau misalkan dia nggak belajar, itu ada sesuatu yang hilang gitu. Oke, mungkin teman-teman cukup segitu aja dari podcast episode ini. Terima kasih. Mungkin kurang lebihnya gitu aja ya. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ingin bareng bergabung dengan kami, silahkan untuk komentar di bawah, nanti kita hubungi. Itu. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Tetap sehat selalu. Salam buat keluarga di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.